LSN. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Karensiano Laisa Rendaha, kelas 8 SMP Swasta Bunga Mawar, Kota Gunung Sitoli. Guru pembimbing saya adalah Ibu Rosmalina Zebua, SPD. Adik-adik, tentu bukan hanya perkenalan diri kan? Adik-adik, inilah lingkungan tempat tinggal saya. Nah, kalau kita membaca buku cerita di halaman rumah pun bisa. Selanjutnya, inilah tempat tinggal saya. Di sini terdapat bunga-bunga yang indah dan mekar, pepohonan yang menjulang tinggi dan hijau, serta lingkungan rumahnya sangat asri dan indah. Disinilah saya akan membacakan buku cerita. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah membaca buku ini? Menarikkah? Judul buku ini adalah Berani Menghadapi Kesulitan, karya Hathaizi Chengzhendiji. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan buku ini. Nah, adik-adik, inilah buku ceritanya. Sudah dilihat kan? Gambar cover bukunya menarik kan? Kakak akan membacakan buku cerita ini. Aku dilahirkan untuk menjadi orang berguna. Ketika berusia 16 tahun, dia naik ke kelas 2 tingkat sekolah menengah. Meskipun dia belajar dengan sangat rajin dan giat, nilai yang dia dapat selalu tidak memuaskan dibanding dengan teman-teman sekelasnya. Karena dia memiliki IQ yang sangat rendah. Sekolah menganjurkan supaya dia berhenti sekolah saja. Dia sudah tidak dapat belajar lagi di sekolah. Saat itulah dia merasakan hari tiba-tiba menjadi gelap. Karena tidak mempunyai ijazah, juga tidak memiliki pengalaman, tidak ada satupun tempat yang mau menerimanya. Karena dia bodoh. Orang tuanya hanya bisa menghela nafas tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia mulai merasa dia menjadi beban orang tuanya dan terjatuh dalam jurang kesengsaraan yang dalam sekali. Suatu hari, dia pergi ke sebuah taman yang ada di dekat rumahnya dan duduk di pojok taman sambil memikirkan banyak hal. Tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di sana, tiba-tiba ada seorang pria parubaya datang dan menyapanya. Dia memperhatikan orang tua tersebut memakai sebuah kaki palsu, hanya memiliki sebuah lengan, dan mata satunya telah buta. Perasaan simpati dan senasib membuat dia menceritakan semua rasa sakit dan kesedihan yang ia alami. Dia bertanya kepada orang tua tersebut, "Aku sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Aku adalah orang bodoh yang tidak berguna. Aku harus bagaimana?" Orang tua itu melihat dia sambil tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan mulai bersiul. Ketika orang tua itu bersiul, dia memperhatikan burung-burung terbang mendekat, bertengger di pepohonan dekat orang tua itu, dan ikut bernyanyi riang. Setelah cukup lama, orang tua itu berhenti bersiul dan berkata, "Setiap orang pasti memiliki kelebihan yang tidak dapat dibandingkan
membandingkan dengan milik orang lain. Begitu pula dengan kamu. Dia mengingat kata-kata orang tua itu dan menjadikannya sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Aku pasti memiliki kelebihan yang orang lain tidak miliki. Sekitar setengah tahun kemudian, akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan menggantikan orang lain merawat bunga dan taman. Meskipun ini adalah pekerjaan yang sangat sibuk dan melelahkan, dia sangat menghargai pekerjaan dan kesempatan yang ada saat ini. Akhirnya, dia menyadari dia begitu menyukai taman dan bunga. Dia sangat rajin dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tidak lama, orang-orang menyadari semua taman dan bunga yang dirawatnya sangatlah subur dan indah. Dia juga mulai memberikan ide-ide kepada orang lain yang ingin mendekorasi ruang kosong di depan rumah mereka. Taman bunga yang ditatanya sangat indah dan enak dipandang. Suatu hari, dia berjalan melewati kantor dan pemerintah kota. Dia melihat lumpur di mana-mana dan sampah yang berserakan. Dia merasa semua itu sangat tidak harmonis dengan keindahan di sekitarnya. Kemudian, dia berinisiatif meminta kepada bagian dinas kota terkait supaya dia diperbolehkan dengan gratis membenahi lahan kosong tersebut. Sore harinya, dia membawa beberapa alat perkebunan, bibit, dan pupuk ke lahan kosong tersebut. Ada seorang teman dengan antusiasnya mengirim beberapa bibit pohon dan beberapa pelanggannya memintanya mengambil beberapa tanaman di taman mereka untuk di taman tersebut. Sebuah pabrik furnitur juga menyumbang bangku-bangku untuk diletakkan di taman. Tidak lama kemudian, tanah kosong yang penuh lumpur dan sampah itu berubah menjadi taman yang sangat cantik. Rumput yang hijau, jalanan kecil yang berliku, orang-orang dapat duduk di bangku sambil mendengar kicauan burung yang merdu. Tahun demi tahun, waktu berlalu. Dia yang tidak pernah belajar bahasa asing, tidak mengerti perhitungan kalkulus, namun dia sangat peka terhadap warna dan perkebunan. Di mana dia bekerja, di sanalah keindahan berada. Namanya mulai dikenal di seluruh dunia sebagai tukang kebun landscape Kanada. Dia adalah Johnny Marvin. Jangan pernah memandang rendah diri sendiri. Bahkan orang bodoh juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, adik-adik, sudah disimakkan ceritanya? Menarikkah? Kakak akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, ada berapa tokoh dalam cerita tersebut dan juga karakternya? Tepat sekali. Di dalam cerita ini terdapat dua tokoh, yaitu Johnny Marvin dan orang tua. Karakter Johnny Marvin yaitu tidak mudah putus asa dan selalu berjuang. Sedangkan karakter orang tua yaitu prihatin terhadap Johnny Marvin. Selain itu, terdapat pesan moral di cerita ini, yaitu aku dilahirkan untuk menjadi orang yang berguna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing. Cepat atau lambat, kita pasti menemukan kelebihan kita tersebut. Kita hanya perlu menggalinya. Ketika kita menemukan kelebihan kita, maka rasa percaya diri kita akan semakin meningkat. Dan juga kita merasa bahwa kita berguna untuk dunia. Sekian dulu cerita ini, semoga bermanfaat. Mohon di-like ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, salam literasi.